Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali anak-anak di kelas yang insya Allah berkahi ini. Kalian semua sehat ya pada hari ini? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, dan Bapak pun alhamdulillah sehat. Maka dari itu kita wajib apa Pak? Wajib mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan. Yang salah satunya adalah kenikmatan sehat. Nah, karena dengan kita diberikannya kenikmatan sehat ini, kita semua dapat berkumpul kembali di sini. Ya. Bayangkan ketika kita tidak diberikan kenikmatan sehat, maka mungkin kalian tidak ada yang tidak masuk ke kelas, mungkin di rumah karena izin sakit, ya. Jadi wajib kita harus mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan. Baik anak-anak, sebelum Bapak mulai ataupun Bapak kita masuki pelajaran pada hari ini, silahkan dipimpin doa dulu oleh Adi Yusuf. Silahkan Adi Yusuf dipimpin doa. Baik, terima kasih Adi Yusuf. Dan Bapak absen dulu ya. Adi Yusuf hadir. Kemudian Denny hadir. Kemudian Danu hadir. Meta hadir. Lukman, mana Lukman? Hadir. Rafiq, kemana Rafiq? Izin, ada suratnya atau ada keterangannya? Ada. Baik. Kemudian Rifa hadir. Kemudian Dina hadir. Siapa ini? Mita hadir. Baik, sudah kita absen semua. Kemudian sebelum memulai pelajaran, tolong diperhatikan kebersihan kelasnya, baik di kolong meja kalian maupun di sekitar kalian. Di atas mejanya tolong dipersiapkan, dan dipersiapkan alat tulisnya, kemudian buku catatannya dan buku panduannya. Silakan dipersiapkan masing-masing. Dan tolong setiap mengikuti pelajaran siapapun, berlaku untuk pelajaran siapapun, kalian harus bersikap disiplin. Ya. Kalian harus bersikap disiplin. Kenapa kalian harus bersikap disiplin? Karena ketika guru menerangkan sebuah materi, kalian tidak bersikap disiplin, pertama, kalian tidak akan mendapatkan sebuah ilmu. Karena kenapa? Karena kalian tidak memperhatikan, maka tidak akan ada ilmu yang masuk kepada kalian. Kemudian ilmu kalian tidak akan berkah ketika kalian tidak menghargai guru yang ada di depan. Faham anak-anak? Faham insyaallah ya. Jadi tolong bersikaplah disiplin dan perhatikan Bapak. Baik, hari ini kita belajar apa? Belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dengan sekarang pembelajaran keempat ya. Pembelajaran keempat yaitu bulan Ramadan yang indah. Dengan materi manfaat bulan Ramadan. Silakan dibuka bukunya. Baik. Di sini Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu puasa? Apa itu puasa? Kalian pasti tahu semua puasa ya, tapi Bapak ingin pengertiannya. Siapa di sini yang tahu apa pengertiannya puasa? Nggak ada yang tahu. Baik, Bapak jelaskan ya. Apa sih puasa itu? Puasa adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, atau perbuatan buruk yang dapat membatalkan puasa tersebut, yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari disertai oleh niat. Ya. Apa?
Ada yang bisa mengulang? Apa itu pengertian puasa? Sekali lagi ya. Sekali lagi Bapak jelaskan. Puasa adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, atau perbuatan yang dapat membatalkan puasa yang dilakukan yang dimulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari disertai oleh niat. Nah, silahkan, siapa yang bisa mengulang? Rifa, silahkan ulang. Apa? Masya Allah, bagus. Ada yang mau menambahkan atau mengulang? Nah, silahkan Denny. Apa? Masya Allah ya. Jadi puasa adalah suatu amalan yang wajib kita lakukan oleh seorang muslim, yaitu dengan cara menahan diri ya, baik dari makanan, minuman, ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkannya ya. Kemudian kita masuk ke syaratnya dulu ya, masuk ke syaratnya. Apa sih syarat puasa itu? Yang pertama, apa itu syarat puasa? Syarat puasa adalah yang pertama, mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Nah, poin yang pertama ini insya Allah kita semua punya ya. Kita semua meyakini Islam adalah agama kita. Kemudian poin yang kedua adalah telah melalui masa baligh. Nah, nanti kalian akan melaluinya. Kalian masih kelas 5 belum. Tapi perlu diingat, walaupun syarat puasa adalah setelah kita melalui masa baligh, tapi kalian sudah harus memulai belajar untuk apa? Untuk berpuasa. Dari umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun kalian harus sudah mulai belajar. Dengan maksud apa? Belajar berpuasa dari umur segitu, dengan tujuan agar kalian terbiasa ketika sudah memasuki masa baligh. Kalian sudah terbiasa dengan puasa. Yang misalkan di umur 7 tahun kalian puasanya cuma sampai jam 9. Kemudian di umur 8 tahun kalian tambah lagi sampai jam 12. Terus sampai kalian masa baligh sudah terbiasa dengan puasa. Kemudian yang ketiga, mempunyai akal. Insya Allah kita semua di sini memiliki akal. Insya Allah. Kemudian yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Nah, ketika kalian sakit, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Karena puasa ketika kita dalam keadaan sakit, dikhawatirkan membahayakan diri kita. Maka ketika tidak sehat, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian syarat yang selanjutnya, yaitu bukan seorang musafir. Musafir? Minta-minta? Bukan. Yang diartikan di sini adalah musafir. Musafir itu seseorang yang dalam perjalanan. Contoh, Adi Yusuf seminggu sebelum Lebaran, Adi Yusuf pulang kampung. Pulang kampungnya ini jauh. Misalkan ke Jawa, yang jarak tempuhnya lebih dari 60 atau 80 km. Jauh, ratusan kilometer. Walaupun di dalam syariat Islam setiap muslim wajib melaksanakan puasa, tapi Masya Allah, agama Islam ini agama yang sempurna. Di balik kewajiban kita dalam melaksanakan puasa, di situ ada sebuah rukhsah. Rukhsah itu apa, Pak? Rukhsah adalah apa? Astagfirullah, Bapak lupa. Rukhsah adalah keringanan. Kepada kita semua. Jadi ketika kita dalam perjalanan, dianjurkan untuk tidak berpuasa. Berbukalah. Buka aja, gak apa-apa. Tapi dengan syarat kalian menggantinya di hari-hari selanjutnya ya. Kemudian 6. Yang poin ke-6 ini, poin terakhir, diperkhususkan atau diperuntukkan untuk perempuan ya. Tidak dalam keadaan haid atau nifas. Nanti kalian akan mengalami pada masanya akan mengalami, yaitu haid atau nifas, maka tidak boleh berpuasa. Nah, itu syaratnya ya. Tadi pengertiannya sudah Bapak jelaskan, kemudian syaratnya sudah Bapak paparkan ya. Ada 6 syarat puasa. Kemudian apa saja yang membatalkan puasa? Bapak sebutkan ya, yang membatalkan puasa apa saja.
Nah, yang pertama, masuknya barang atau benda ke rongga mulut. Nah, ini nggak boleh. Nah, apa aja yang masuk? Biasanya air haus, pengen minum, akhirnya minum, nggak boleh. Ataupun makan, nggak boleh ya. Maka batal puasanya. Kemudian poin yang kedua, muntah secara disengaja. Nah, ini ketika berpuasa kalian muntah dengan cara disengaja, maka ini membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, ini untuk nanti yang sudah nikah ya, melakukan sebuah hubungan lah ya, ini maka membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, ini untuk laki-laki, nanti keluar sebuah cairan ya dari kalian, nanti Bapak jelaskan lagi nanti kalau kalian sudah besar ya. Kemudian untuk perempuan nih, haid dan nifas, maka akan membatalkan puasa. Kemudian gila. Nah, gila nggak wajib, orang yang gila tidak wajib untuk melakukan puasa. Gila gimana mau? Tadi kan syaratnya apa? Tidak gila, berakal ya. Kemudian murtad. Nauzubillahi min dzalik. Soal seorang yang murtad. Murtad itu apa, Pak? Murtad itu seseorang yang keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak melakukan hal itu ya. Nah, itu ya anak-anak. Di puasa ini Masya Allah, puasa adalah perintah dari Allah. Dalam firman Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, apa sih fungsinya berpuasa ini untuk kita semua? Fungsinya adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Ini adalah Ini adalah sebuah, seperti kita menunjukkan kepada Allah, ini adalah ketaatan kita kepada Allah dengan melakukan puasa. Karena dengan melakukan puasa kita banyak meninggalkan sesuatu yang menyenangkan bagi hawa nafsu kita, tapi kita tinggalkan. Ini adalah sebagai bukti bahwa kita taat kepada Allah ya. Kemudian Nabi pun bersabda, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi iman dan berharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Bayangkan ketika kita berpuasa dengan keadaan beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah hapuskan segala dosa kita. Dosa-dosa yang telah lalu Allah hapuskan. Masya Allah. Nah, dengan puasa banyak hikmah puasa. Kenapa? Bapak pengen nanya dulu, kenapa puasa diwajibkan atas setiap muslim? Kenapa diwajibkan? Karena salah satu rukun Islam. Siapa yang hafal rukun Islam? Hafal, Masya Allah. Kita semua wajib hafal yang namanya rukun iman maupun rukun Islam. Coba, Bapak pengen sebutkan rukun Islam ya, tulis rukun Islam apa itu? Siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam yang pertama? Adi Yusuf apa? Syahadat. Masya Allah, bagus. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, Lukman apa? Syahadat, sholat. Masya Allah, sholat. Kemudian akhwatnya apa? Iya, 3, zakat, benar. Masya Allah. Nah, kemudian yang keempat, poin keempat, Dina apa? Nah, ini puasa. Poin keempat adalah puasa. Dan yang kelima adalah haji. Makanya puasa adalah salah satu rukun Islam. Jadi wajib setiap muslim berpuasa di bulan Ramadan. Nah, banyak ya anak-anak, banyak sekali hikmah-hikmah di bulan Ramadan ini ya. Bapak sebutkan ya, hikmah apa saja yang berada di dalam puasa. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Seperti tadi firman-Nya Allah ya, membuat kita, dengan kita berpuasa membuat kita apa? Bertakwa kepada Allah ya. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa,
kita menambah keimanan kita dengan apa? Banyak berbuat dengan berbuat amalan-amalan yang baik ya. Baik itu mengaji, baik itu membantu orang tua, baik itu kita memberikan sedekah kepada orang-orang fakir atau kepada orang-orang yang miskin. Banyak sekali. Kemudian hikmah yang kedua, latihan untuk mengontrol hawa nafsu atau emosi. Nah, ini nih. Siapa di sini yang suka berantem? Nah, ketika bulan puasa berantem maka bisa membatalkan puasa kalian. Nah, hikmahnya ketika bulan puasa adalah kita dapat mengontrol diri. Yang ketika kita mau marah kita ingat, saya lagi puasa. Maka nggak jadi marahnya. Karena apa? Ingat sedang puasa ya. Kemudian yang ketiga, berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Nah, banyak orang ketika sudah memasuki bulan Ramadan berusaha menjadi diri yang atau kepribadian yang lebih baik lagi ya. Yang pertamanya di bulan-bulan biasa, bukan bulan Ramadan, dia biasa aja, tapi ketika dia masuk bulan Ramadan dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena kenapa? Di dalam bulan puasa banyak keagungan dan banyak keutamaan. Yang salah satunya adalah keutamaannya adalah dilipat gandakannya pahala perbuatan baik. Maka banyak orang yang berlomba-lomba dari baca Quran, memperbaiki sholatnya, memperbanyak sholat ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Nah, dengan kita berpuasa, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu. Mereka yang setiap harinya menahan rasa lapar karena tidak memiliki makan mungkin di hari itu atau besoknya. Nah, dengan kita berpuasa, kita mengetahui bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang kurang beruntung. Kemudian, baik untuk kesehatan jasmani. Nah, ada orang bilang, kalau puasa mah gak makan gak minum ini buat sakit. Salah. Justru dengan kita berpuasa ini menyehatkan badan kita. Kenapa dengan menyehatkan badan? Karena tubuh kita selama berbulan ketika kita berpuasa, tubuh kita beristirahat. Istirahat tubuh kita ya. Kotoran di dalam tubuh kita semua dibawa nanti ya. Maka sehat puasa untuk badan dengan syarat buka dan sahurnya dengan makanan yang sehat. Nah, itu ya, Masya Allah, hikmah dari puasa. Tadi Bapak sudah menjelaskan pengertian puasa, terus apanya yang membatalkannya, syaratnya ya, Masya Allah. Baik, di sini ada yang mau bertanya? Silahkan, ada yang mau bertanya? Oh, Adi Yusuf, kenapa? Iya, wajib. Jadi kita wajib setelah kita baligh, kita wajib untuk berpuasa. Maka dari itu kita harus belajar dari umur 7, 8, 9 karena ketika nanti sudah masuk baligh sudah terbiasa ya. Mungkin itu pelajaran hari ini ya anak-anak. Jadi apa itu puasa? Siapa yang tahu ya, itu tadi puasa adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum atau perbuatan buruk ya yang dapat membatalkan puasa. Nah, kemudian syarat puasa ya, tadi syarat puasa mempunyai keyakinan Islam, kemudian telah melalui masa baligh, mempunyai akal, sehat jasmani dan rohani, kemudian bukan seorang musafir dan suci dari nifas ya. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai seorang muslim wajib berpuasa karena di situ banyak manfaat dan banyak hikmahnya ya anak-anak. Baik, Bapak minta kalian kerjakan di rumah tugas nomor 42. Ini berkaitan dengan bulan puasa. Jadi tolong di rumah dipelajari ulang, kemudian kerjakan tugas dari Bapak ya. Kemudian minggu depan dikumpulkan ke Bapak dan langsung nanti diaplikasikan ya. Apa yang sudah Bapak ajarkan silahkan kalian aplikasikan ya. Karena kita bentar lagi memasuki bulan Ramadan. Hari ini cukup ya. Sampai sini
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.